destra, può metterla, Rani, solo gol, 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 gol. Partirà da destra verso sinistra, difesa 4 con Zanella per Rani, attenzione Guli, non c'è fuorigioco, va dentro, Vieri, Bobo, il tiro, gol, e 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 gol. Penggemar Serie A Italia pasti kenal dengan striker bertubuh gempal yang mempunyai kaki kiri maut. Dia sosok striker yang pernah menjadi kekasih Elisabetta Canales, Deborah Salvalaggio, Elena Santarelli, Melissa Sata, sampai Jasma Kendrick. Ya, dia adalah Christian Vieri yang merupakan penyerang brilian di masanya. Meski tak punya kecepatan lari sekencang Cristiano Ronaldo dan gocekan semahir Lionel Messi, namun tak ada yang berani membiarkan Vieri berleha-leha di kotak penalti. Dengan tubuh yang prima, Vieri tak ragu untuk beradu fisik dengan para pemain belakang atau melakoni duel-duel udara. Ditambah dengan teknik mumpuni dan insting mencetak gol yang buas, menjadikannya sebagai teror mengerikan di kotak penalti. Tanyakan saja kepada Fernando Hierro, Fabio Cannavaro, atau Alessandro Nesta, 3 bek legendaris yang pernah merasakannya secara langsung bertarung dengan sang striker di atas lapangan. Ya, Christian Vieri lahir di Bologna, Italia, 12 Juli 1973. Namun kedua orang tuanya memilih hijrah ke Australia ketika sang putra masih kecil. Alhasil, Vieri pun terpapar budaya dari negeri kanguru tersebut. Wajar bila kemudian Vieri kecil bercita-cita menjadi atlet kriket. Sebab olahraga tersebut jauh lebih terkenal di Australia ketimbang sepak bola. Dalam sebuah wawancara, dia mengaku lebih handal bermain kriket ketimbang sepak bola saat masih usia sekolah. Namun semua itu berubah ketika keluarganya memutuskan kembali ke Italia saat pria yang punya sapaan akrab Bobo ini berusia remaja. Lantaran di negeri pizza nyaris tidak ada yang memainkan kriket, Vieri pun berubah haluan menjadi pesepak bola. Pada 2003, Vieri pernah berkelakar begini. Andai kriket bisa memberikan uang yang sama besar dengan sepak bola, sudah pasti dia akan menjadi atlet kriket. Namun bersyukurlah karena Vieri memilih sepak bola. Tanpa olahraga si kulit bundar itu, boleh jadi ia tidak akan sesering itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu momen ke momen yang lain. Karir sepak bola Vieri di Italia pun dimulai saat menimba ilmu di Prato Tuscany, tempat ia memperkuat 2 kesebelasan junior, AC Santa Lucia dan AC Prato. Namun, alih-alih memperkuat salah satu kesebelasan paling terkenal di Tuscany, yakni Fiorentina, Vieri malah memilih jalan yang lain. Dari Prato, ia beranjak ke barat laut, ke Turin tempat Torino FC menetap. Il Toro pun menjadi kesebelasan profesional pertama untuk Vieri. Idealnya, sebagai seorang pemuda yang belum pernah mencecap sepak bola profesional sama sekali, Torino bisa menjadi ruang belajar untuk Vieri. Alih-alih bertahan lama, Vieri hanya bertahan 1 musim di Torino dan memilih pindah ke Pisa. Lalu, karirnya berkelebatan dengan cepat. Dari Pisa, ia berpindah ke Ravenna, lalu Venesia, lalu Atalanta. Hanya dalam 5 musim, ia sudah memperkuat 5 kesebelasan berbeda. Namun, pengembaraannya ke Bergamo, tempat Atalanta bermukim, terbukti menjadi pilihan yang tepat. Ladea bukanlah kesebelasan yang mentereng. Mereka baru tampil di Serie A pada musim 1995-96, musim di mana Vieri bergabung. Di Atalanta, Vieri datang langsung mencuri perhatian, lalu pergi lagi. Dalam semusim, ia tampil 21 kali dan mencetak total 9 gol. Ia hanya kalah dari top scorer Atalanta musim itu, Domenico Morfeo, yang mencetak 11 gol sepanjang musim. Untuk ukuran pemain berusia 23 tahun,
dan baru musim itu mengecap perjalanan panjang di Serie A, torehan Vieri layak mendapatkan aplaus. Maka tak heran ketika Juventus datang mengetuk pintu Atalanta dan menawarkan sejumlah uang untuk menebus Vieri. Tak butuh waktu lama bagi Atalanta menerima pinangan itu. Lantas, pada 1996-97, Vieri kembali ke Turin, kali ini bukan kembali ke Torino, melainkan bermain bersama Juventus. Bergabungnya dengan Juventus merupakan klub mewah pertama dalam karir sang striker. Juventus pada pertengahan 90-an adalah Juventus yang tampak begitu siap untuk menaklukkan Italia dan Eropa sekaligus. Di lini belakang mereka punya Ciro Ferrara, di lini tengah mereka memiliki Zinedine Zidane dan Didier Deschamps, sedangkan di lini depan mereka memiliki pemain yang tak kalah hebat. Musim itu mereka punya dua nama besar di pos striker, yakni Alessandro Del Piero dan Alen Boksic. Vieri yang baru berusia 23 tahun tampak jadi pelengkap saja. Namun dengan torehan golnya menunjukkan bahwa Vieri memang punya potensi untuk bersaing di lini depan. Musim itu, tidak ada satupun pemain Juventus yang mencetak 2 digit gol di Serie A. Del Piero yang merupakan top scorer mereka hanya mencetak 8 gol. Bersamanya ada Vieri dan Michele Padovano yang menorehkan jumlah gol yang sama. Meski begitu, kolektivitas dan performa yang relatif lebih konsisten ketimbang para pesaing mengantarkan Juventus menuju takhta juara. Vieri pun merasakan gelar juara Liga pertama dalam karirnya. Namun, life must go on. Gelar juara sekalipun tidak bisa mengikat Vieri. Hanya satu musim Vieri bermain di Juventus, lalu memutuskan untuk pindah lagi. Kali ini ke Atletico Madrid, yang merupakan sang juara La Liga Spanyol pada 1995-96, yang terjerembab ke posisi 5 pada musim berikutnya. Setelah kepindahannya ke Spanyol, Vieri kemudian membocorkan alasan untuk menerima pinangan Atletico. Suatu hari Luciano Moggi, selaku direktur sepak bola Juventus, memanggil saya ke kantornya dengan agen saya, Bettega. Saat itu, Moggi mengklaim bahwa klub tidak dapat menawarkan saya lebih dari 2 juta lira per musim, di mana saya sadar bahwa Atletico siap untuk menawarkan 3,5 juta lira. Lalu saya berkata kepada mereka, saya akan pergi ke Spanyol, dan itu adalah akhir dari pertemuan tersebut. Pembelian Vieri bisa dibaca sebagai salah satu ambisi Atletico untuk kembali ke puncak. Pada musim yang sama, mereka juga mendatangkan Juninho yang tampil apik bersama Middlesbrough di Premier League dan Paulo Futre. Pada akhirnya, rencana itu memang tidak terwujud. Alih-alih menjadi lebih baik, posisi Atletico malah makin anjlok setelah hanya finish di urutan ke-7 La Liga Spanyol. Namun buat Vieri, perjalanan bersama Atletico itu makin menjadikan dirinya sebagai goal-getter jempolan. Total, ia tampil 32 kali sepanjang musim 97-98 dan mencetak 29 gol untuk Atletico. Dialah yang menjadi top scorer Atletico musim itu. Hingga hari ini menjadi pemain Italia pertama dan satu-satunya yang sukses menjadi pencetak gol terbanyak di La Liga. Sebuah pencapaian yang semestinya bisa membuat Vieri sebagai sosok legendaris di La Liga Spanyol. Namun seperti yang sudah-sudah, Vieri memutuskan kembali hubungan dengan klubnya dengan cepat. Pada 1998-99, ia pulang kampung dan memilih Lazio sebagai pelabuhan barunya. Pemain yang identik dengan nomor punggung 32 itu langsung menuai tuah pada musim perdananya. 14 gol dalam 28 penampilan jadi torehan Vieri bersama Biancocelesti. Dan lagi-lagi, Vieri memutuskan pergi setelah hanya 1 musim membela Lazio.
kali ini ia pindah ke Internazionale. Uang sebesar 33 juta euro membuat Lazio luluh untuk melepas pemain yang sukses membantu mereka meraih Supercoppa Italia dan Piala Winners di edisi 98-99 tersebut. Yang tidak kalah penting, bandrol harga itu membuat Vieri menjadi pemain termahal di dunia saat itu. Saking mahalnya harga Vieri membuat koran resmi Vatikan, L'Osservatore Romano, sampai mengkritisi pembelian ugal-ugalan Inter itu. Menurut mereka, gelontoran uang sebanyak itu adalah sebuah penghinaan terhadap orang-orang miskin. Inter memang jadi klub ke-9 dari 9 musim berkarier sebagai pemain profesional. Namun, jangan salah, justru bersama Nerazzurri Lavieri menemukan arti kesetiaan. Seperti yang Anda lihat, biasanya kebersamaan Vieri dengan klubnya cuma berlangsung semusim. Dengan Inter, ia total telah menghabiskan 6 periode. Kendati demikian, pengabdian selama itu, Vieri hanya mampu mempersembahkan 1 gelar juara saja, yaitu Coppa Italia. Salah satu penyebab Bobo gagal menunjukkan konsistensinya dan memberikan Inter banyak gelar ialah pergantian pelatih yang terus-menerus dilakukan Nerazzurri. Selain itu, Ronaldo yang menjadi tandemnya kala itu lebih banyak berkutat dengan cederanya. Pada musim 2002-2003, ia tampil ganas dengan mencetak 24 gol di Serie A. Namun gelontoran golnya itu gagal membawa Inter meraih gelar Scudetto dan harus puas menjadi runner-up di belakang Juventus. Meski tampil cukup apik bersama Inter, Vieri memperlihatkan ketidaksukaannya kepada pihak manajemen Internazionale Milano. Amarah Vieri tersebut disebabkan oleh kebijakan transfer klub. Inter pada saat itu menjual Hernan Crespo ke Chelsea, yang merupakan rekan duet Vieri di lini depan. Musim lalu mereka menjual Ronaldo, lalu menggantinya dengan Crespo. Tapi kini Crespo malah dijual. Anda seharusnya membeli pemain bagus, bukan menjualnya. Saya malah lebih senang jika klub menjual saya saja daripada Crespo. Akan sulit dimengerti jika saya tetap di sini, hanya untuk mengakhiri musim di posisi kedua, ketiga, atau keempat. Kepergian Crespo melemahkan kami. Benar saja, hengkangnya Crespo menjadi salah satu sebab kurang baiknya performa Nerazzurri pada awal musim 2003-2004 yang kemudian membuat ketajaman Vieri sedikit terganggu. Ia hanya mampu menorehkan 13 gol di Serie A Italia. Akan tetapi, jika dilihat lebih jauh penurunan performa Inter pada musim 2003-2004 ini, boleh jadi merupakan efek negatif yang muncul dari kegagalan demi kegagalan mereka meraih gelar Scudetto pada 2 musim sebelumnya. Ketika itu di bawah asuhan Hector Raul Cooper, Inter selalu gagal meraih gelar juara dengan cara yang dramatis. Musim 2001-2002, mereka masih memimpin klasemen hingga pekan terakhir. Namun kekalahan 2-4 dari Lazio membuat gelar terbang ke Juventus. Kemudian pada musim 2002-2003, mereka kembali harus mengakui keunggulan si Nyonya Tua. Sementara di ajang Liga Champions, musim tersebut mereka terhenti di babak semifinal setelah dihentikan oleh AC Milan yang kemudian keluar sebagai juara. Kiprah Cooper pun berakhir bulan Oktober 2003, kemudian digantikan Alberto Zaccheroni. Bersama pelatih yang pernah membesut Udinese dan Milan inilah, Vieri merasa kurang cocok sehingga menit bermainnya di Inter pun mulai berkurang. Situasi ini akhirnya dapat dipahami ketika Zaccheroni kerap merotasinya dengan penyerang-penyerang lain seperti Adriano Leite, Julio Cruz, atau Alvaro Recoba. Juga melihat usia Bobo yang kala itu sudah menginjak kepala 3, plus cedera yang kerap mengganggunya. Pada Juli 2005, Vieri dan Inter memutuskan untuk mengakhiri kebersamaan. AC Milan kemudian menampungnya. Sad but true, Milan bukanlah tempat yang indah baginya.
Vieri gagal mendapatkan tempat reguler karena cuma tampil di 8 laga dan hanya mampu memproduksi sebiji gol. 6 bulan di San Siro, ia lalu hengkang ke AS Monaco. Di sanalah karir senjanya tercipta. Vieri mengalami cedera lutut parah. Sialnya lagi, ia harus memupus harapannya untuk memperkuat Italia di Piala Dunia 2006. Lalu, kebiasaan berpindah-pindah klubnya kembali kumat. Ia kemudian merapat ke Atalanta, lalu Fiorentina, serta kembali lagi ke Atalanta dan gantung sepatu di sana. Tepatnya pada tahun 2009, Christian Vieri mengakhiri penjelajahannya di dunia sepak bola. Karena cedera lutut yang terus mengganggunya, sehingga ia kesulitan untuk mempertahankan performa terbaiknya di atas lapangan. Ia memutuskan pensiun di usia 35 tahun.